Ya Allah, kali ini aja ya Allah. Assalamualaikum. Kalau ada film komedi yang dari awal udah bilang, udah nggak usah dipikirin, pokoknya ketawa aja deh kau. Biasanya itu tandanya siap-siap aja lah dapat ketawa yang receh plus cerita yang ya udah asal aja. Film Jadi Tuh Barang masuk kategori ini banget sebenarnya. Premisnya lumayan absurd, 3 sahabat apes jadi pawang hujan demi duit, tapi hasil akhirnya bikin lo bertanya, tadi tuh habis nonton film layar lebar atau sebenarnya kau lagi nontonin sketsa stand up comedy? Ah, nggak tahu lah. Sebenarnya, ide soal pawang hujan itu menarik. Apalagi di tengah tren film Indonesia yang lagi ramai bahas anak muda, teknologi, sampai apapun yang cukup banyak bisa dijadikan referensi cerita. Film Jadi Tuh Barang berusaha tampil berbeda dengan ngasih bumbu klinik di balut komedi. Di atas kertas ini bisa jadi bahan ledekan tentang generasi muda yang nekat cari kerja apa aja sampai kerjaan absurd sekalipun demi bertahan hidup di kota. Sayangnya, begitu dieksekusi, idenya malah kebuang. Narasinya kebanyakan loncat-loncat. Masalah selesai tiba-tiba dan konflik penting kayak nggak dikasih ruang buat berkembang. Boro-boro jadi cerita yang rapi. Film ini kerasa kayak kumpulan sketsa komedi yang ditempelin jadi satu. Dan sadar hasil tempelan yang nggak sekuat kalau kau pakai lem setan. Soalnya cuma pakai nasi doang. Potensinya ada, tapi hasil akhirnya ya nanggung. Namanya juga film komedi, ya kan? Ujung tombaknya harusnya ada di jokesnya lah. Ada beberapa momen yang berhasil nyelipin humor, terutama dari Diki Divi yang nyablak. Neng Diki emang juaranya soal komedi. Bahkan lawakan apapun yang keluar dari mulutnya, semua orang percaya itu bukan dari skrip. Terlalu natural dan kita terhibur. Pun begitu dengan Oki Rengga yang emang udah terbiasa main karakter absurd. Sama-sama lucu tapi emang tidak sepecah Diki. Intinya celutukan spontan mereka lumayan bisa jadi nyawa filmnya. Tapi di luar itu, banyak banget lelucon yang basi. Template komedi toilet, jatuh-jatuhan, sampai merendahkan karakter yang sial udah kayak dipakai ribuan kali mau itu di film-film kita atau materi stand up komedi sekalipun. Timingnya emang juga sering gak pas. Bikin beberapa adegan yang harusnya jadi lucu malah bikin penonton krik. Jadi kalau kau tipe penonton yang udah kenyang sama film komedi lokal, bisa jadi kau emang akhirnya cuma nyengir tipis doang. Itu pun mungkin karena segan aja sama lawakan mereka yang kalau nggak diketawain ya nggak enak ya kan. Hal yang bisa dipuji justru chemistry pemain utamanya. Trio Oki Rengga, Diki Divi, dan Stefan Wongso. Kelihatan natural banget di sini, paslah tektokan mereka. Banyak improvisasi kecil yang bikin interaksi mereka terasa hidup, kayak obrolan santai di rumah gitu atau di tongkrongan. That's all. Ada pas satu karakter kelihatan lemah, langsung ditutupi sama karakter lain. Itu terjadi di semua pemain utama. Dan hal ini nunjukin kalau mereka emang punya modal buat ngangkat suasana. Walaupun skripnya enggak selalu mendukung. Sayangnya, chemistry ini nggak cukup nutupin karakterisasi yang tipis. Beberapa tokoh kayak Arafah atau mungkin Gani Pamungkas muncul sebagai pemanis doang. Padahal kalau dieksplor lebih dalam lagi, hubungan mereka tuh bisa jadi konflik yang lebih menarik dan nge-boost filmnya jadi lebih bervariasi lagi. Karena digadang-gadang sebagai drama komedi, film itu nyoba untuk masukin subplot percintaan, konflik persahabatan, ya emang terlalu pasaran sih. Masalahnya drama ini terasa kayak kebut dikejar kolektor pinjol. Kisah cinta si Bonar sama si Cantika itulah misalnya. Tiba-tiba jadi ayah tanpa alasan yang jelas. Lo demen apa gimana sih? Konflik persahabatan trio utamanya juga harusnya bisa jadi momen yang emosional, tapi malah jatuh datar karena nggak ada build up yang kuat terlepas merekanya lucu. Akibatnya apa? Penonton ya nggak bisa ngerasain urgensi dari pilihan mereka jadi pawang hujan. Alasan yang dikasih film terlalu lemah, padahal kalau lebih digali aja bisa jadi kritik sosial. Ya tentang sulit kali cari kerja, Wak. Sangat-sangat relate dengan kondisi saat ini. Sayang loh. Kesempatan emas ini kebuang percuma. Ya ini penyakit film kita emang nular.
Dari sisi produksi, film Jadi Tuh Barang masih kelihatan niat. Sinematografinya oke, beberapa shot cakep, bahkan sempat ada detail yang bikin nostalgic vibes. Dan Comic Picture sebagai PH baru jelas sudah sangat berusaha keras bikin filmnya kelihatan rapi secara visual. Karena mungkin itu yang saat ini bisa mereka kerjakan maksimal dan totalitas. Sementara ketidaksempurnaannya justru dibabat sama naskahnya yang berantakan. Visual ya boleh cakep, tapi kalau ceritanya lemah ya akhirnya jadi susah dinikmati. Ironisnya beberapa komedi yang justru lucu malah nongol di kredit title, bukan di film utamanya. Jadi penonton baru bisa ketawa ya pas udah mau siap-siap pulang. Ya agak kocak emang di situ. Jadi Tuh Barang mungkin masih bisa dinikmati kalau kau cuma nyari tontonan ringan buat ngelepas penat doang. Buat penonton yang gampang ketawa sama celutukan receh atau improvisasi spontan para karakternya, film ini lumayan ngasih hiburan singkat. Chemistry trio Oki, Diki, dan juga Stephen sesekali berhasil nyelamatin suasananya. Bikin beberapa adegan kerasa jauh lebih hidup daripada yang ditulis di skrip. Jadi kalau ekspektasi kau emang cuma pengen duduk santai, ngakak tipis, lalu pulang dengan kepala kosong, ya film ini mungkin cukup bisa menghibur. Tapi lain cerita ya, kalau kau datang berharap mau komedi yang segar, cerita alur yang kuat, di situ kemungkinan besar kau akan kecewa. Karena begitu banyak jokesnya yang lewat, nggak ada yang nempel lama, nggak ada satir yang tajam, nggak ada momen drama yang bikin kebawa pulang. Bahkan premis unik soal pawang hujan pun ujung-ujungnya cuma jadi gimmick. Makanya film ini bukan bencana total sebenarnya, tapi jelas juga bukan standar baru komedi Indonesia. Lebih tepatnya ini tontonan sekali lewat doang lah, bikin lo ketawa seadanya, terus ya udah lupa buyar. Kesimpulan, sebagai komedi absurd, film Jadi Tuh Barang punya ide awal yang unik, tapi sayang banget eksekusinya nanggung. Chemistry pemain lumayan hidup, tapi jokesnya repetitif. Dramanya lemah, konfliknya dipaksain bikin film ini nggak maksimal. Ya cocok lah buat kalian yang nyari hiburan receh tanpa berekspektasi. Tapi jelas, bukan yang nyari komedi dengan banyak isi dan arah cerita yang jelas. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau tidak suka, dan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film Jadi Tuh Barang. Dan subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.